Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Baik, akhwat sekalian, pada asalnya sekarang ini giliran Ustadz Zani kan, namun qadarullah beliau ke Bogor dan ana diminta buat menggantikan beliau. Hadis yang kita masih membahas bab yang ke-7, bab tentang al-yaqin wa tawakkul, dan kita masih masuk dalam hadis yang ke-5. Hadisnya cukup panjang namun cerita ya. Taib an Jabir radhiyallahu anhu annahu ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla Najd. Dari Jabir radhiyallahu anhu, seorang sahabat, Jabir bin Abdullah. Ini sahabat yang masyhur. Kata Jabir, beliau pernah ikut berperang bersama Nabi SAW di sebuah daerah dekat Najd. Ya, di sebuah daerah dekat Najd. Dan perang ini maksudnya adalah perang Dzatur Riqa. Jabir sedang menceritakan beliau dulu pernah berperang bersama Nabi di sebuah peperangan namanya perang Dzatur Riqa, namun tidak disebutkan nama perangnya. Pada saat itu Nabi SAW bersama 400 sahabat. 400 sahabat dan juga jaraknya cukup jauh ya. 100 km dari kota Madinah. Walaupun enggak sejauh ketika perang melawan Romawi ya, namun ini digunakan perangnya adapun zaman dulu maka cukup jauh. Kalau dengan sekarang mungkin zaman mobil mungkin 1 jam nyampe ya. Namun zaman dahulu tidak bisa seperti itu. Maka Nabi SAW berangkat bersama 400 para sahabat ke daerah dekat Najd. Nah, dan dari sini sedang menceritakan tentang kisah Nabi SAW saat pulang dari perang Dzatur Riqa ini. Ya, ketika perang Dzatur Riqa, Nabi SAW pulang ke Madinah, maka inilah kisahnya ya. Falamma qafala Rasulullah SAW qafala ma'ahum. Tatkala beliau sedang istirahat ya, Nabi SAW ingin pulang ke kota Madinah dan beliau biasa istirahat. Ya, maksudnya enggak berjalan terus menerus saat safar ya. Namun Nabi SAW begitulah seorang pemimpin, beliau juga mengedepankan yang dipimpinnya. Para sahabat tentu juga capek, maka Nabi SAW memilih untuk istirahat. Dan tatkala istirahat ini beliau bernaung di sebuah pohon yang bernama pohon samurah. Kalau di Indonesia nggak ada pohon samurah ya. Kalau di Indonesia nggak ada pohon samurah. Yang ada pohon mangga, pohon pisang. Intinya kalau di Saudi ada sebuah pohon namanya pohon samurah. Pohon tersebut pohonnya besar dan banyak durinya. Mungkin semacam kaktusnya. Tapi kalau kaktus dia tidak bisa digunakan untuk bernaung. Ini pohon samurah ini dia besar dan bisa digunakan untuk bernaung.
Maka suatu hari Nabi SAW tadi saat pulang ke kota Madinah, beliau bernaung di pohon samurah ya. Dan para sahabatnya bernaung juga di sebuah pohon. Wa tafarraqan nasu apa tadi? Fa adrakathul qailah fi wadin katsiril abah fa nazala Rasulullah SAW wa tafarraqan nasu yastadhilluna bisyajar. Tadi jadi Nabi SAW turun dari lembah, kemudian beliau bernaung di sebuah pohon. Tadi pohonnya nama pohonnya pohon samurah. Kemudian ada pun manusia, maka mereka berpencar. Manusia itu para sahabat tidak bernaung bersama Nabi, namun berpencar ya, mencari-cari pohon untuk bisa digunakan bernaung dan tidur qailulah. Qailah itu artinya qailulah ya. Qailulah tahu kan? Ya, tidur siang. Wa nazala Rasulullah SAW tahta samurah fa'allaqa biha sayfahu wa nama naumatan. Maka Nabi SAW meletakkan pedangnya ya atau menggantungkan pedangnya di pohon tersebut, pohon samurah, kemudian beliau tidur. Jadi tidur qailulah ini sunnah ya. Asal jangan tidurnya kebanyakan ya. Di sini enggak ada yang tidur kan? Tidurnya jangan kebanyakan. Adapun tidur misalkan setengah jam, 1 jam, ini sunnah. Fa idza Rasulullah SAW yad'una wa idza indahu a'rabi. Kemudian dan para sahabat tadi tidur ya. Ketika Nabi tidur, para sahabat juga apa? Tidur. Ini yang meriwayatkan Jabir ya. Jabir mengatakan ketika kami tidur, tiba-tiba Nabi SAW memanggil kami. Ketika kami tidur, Nabi SAW memanggil kami. Kami pun terkejut. Lagi tidur, anak-anak tidur, jadi terbangun, ada apa ini? Kok Nabi SAW memanggil kita? Ketika kami bangun, maka ternyata di sebelah Nabi SAW sudah ada seorang A'rabi, seorang Arab Badui. Ya, tiba-tiba di sebelah Nabi SAW sudah ada seorang Arab Badui. Faqala inna hadza ikhtiratu alayya sayfi wa anna naim. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, wahai sahabatku, dia ini mengambil pedangku kemudian menghunuskan kepadaku, maksudnya menodongku dengan pedangku. Ya, menodong Nabi dengan pedangnya sendiri. Fastaiqadtu wa huwa fi yadihi sultan. Kata Nabi SAW, maka aku pun terbangun ya. Ketika Arab Badui tadi ngambil pedang Nabi, kemudian menghunuskan pedang kepada Nabi, maka Nabi pun terbangun dan orang Arab Badui tadi berkata kepada Nabi, ya, man yamna'uka minni, sambil menghunuskan pedang ya, siapa yang bisa menghalangiku dari membunuhmu? Jadi gitu. Siapa yang bisa menghalangiku untuk membunuhmu? Jadi dia dengan pedenya, karena Nabi sedang nggak bawa apa-apa ya, sedang kebangun, dia menjulurkan atau menodongkan pedangnya kepada Nabi, ingin membunuh Nabi maksudnya. Arab Badui ini musyrik ya, orang Arab Badui ini musyrik. Dia menodongkan pedang kepada Nabi dan berkata dengan pedenya, siapa yang bisa menghalangiku darimu? Atau siapa yang bisa menjagamu dari perbuatanku ini, ingin membunuh Nabi? Maka Nabi SAW menjawab, Allah ya. Nabi Muhammad SAW menjawab Allah dengan tenang, dengan percaya diri ya, dengan tawakal. Ini karena ini maksudnya bab tawakal. Dengan keyakinan ya. Nabi SAW menjawab Allah. 3 kali ditanya, maka beliau menjawab Allah. Siapa yang bisa menjagamu dari pedangku ini? Nabi mengatakan Allah, langsung dengan dengan percaya diri dan tawakal, tanpa ada pucat ya mungkin ya, tanpa ada perasaan takut kepada orang tersebut. Lalu Nabi SAW pun tidak menghukum orang tersebut yang ingin membunuh Nabi, dan Nabi SAW duduk. Nabi SAW setelah dia pergi, Nabi SAW kembali duduk, kembali istirahat.
Ini hadis ini riwayatnya pendek ya. Kemudian kita masuk ke riwayat yang kedua. Ini lebih jelas lagi. Dalam sebuah riwayat yang lain ya, masih dari sahabat Jabir, kata Jabir, kita semua sedang bersama Nabi SAW dalam perang Dzatur Riqa. Kisahnya sama seperti tadi, sedang pulang ke Madinah, kemudian istirahat di sebuah pohon. Ya, Nabi SAW istirahat di sebuah pohon dan para sahabat juga berpencar istirahat berteduh di bawah pohon. Kemudian tiba-tiba ada orang Arab Badui yang menghunuskan pedang ke arah Nabi. Kemudian mengatakan, "Takhafuni?" Ya, kamu takut kepadaku wahai Muhammad? Maka Nabi SAW mengatakan, "La." Ya, dengan penuh tawakalnya kepada Allah, Nabi SAW menjawab, "Tidak." Kemudian ditanya lagi, "Faman yamna'uka minni?" Siapa yang bisa menjagamu dari pedang ini? Ini sudah tinggal ditebas saja, sudah tinggal dieksekusi saja ya. Nabi SAW nggak punya apa-apa, nggak megang, sedang tidak megang pedang. Kemudian diarahkan pedang ke arah Nabi SAW. Namun beliau tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ketika ditanya, "Faman yamna'uka minni?" Siapa yang bisa menghalangimu atau menghalangi pedangku ini darimu? Maka Nabi langsung menjawab, "Allah." Nah, dalam riwayat yang kedua ini ya, disebutkan orang Arab Badui ini pedangnya langsung jatuh. Ya, ketika mendengar jawaban Nabi yang tenang, kemudian tawakal ya, dengan penuh tawakal, maka pedangnya langsung jatuh. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Maka akhirnya Nabi SAW pun mengambil pedang yang tadi dihunuskan kepada Nabi. Kemudian beliau mengarahkan pedang tersebut kepada Arab Badui tersebut. Ya. Jadi posisinya berganti. Posisinya jadi berubah. Sekarang Nabi yang mengarahkan pedang ke arah Arab Badui yang ingin membunuh Nabi tadi. Dan Nabi SAW melontarkan pertanyaan yang sama kepada orang Arab Badui tadi. Ya. Qala man yamna'uka minni? Siapa yang bisa menyelamatkanmu dariku? Sambil menghunuskan pedang ke arah Arab Badui tersebut. Maka Arab Badui tersebut tadi menjawab, ya, faqala kun khairan akhidun. Jadilah engkau orang yang baik terhadap orang yang sedang ditawan. Maksudnya Arab Badui ini minta dikasihani. Ya. Maksudnya adalah orang Arab Badui ini minta dikasihani dari Nabi SAW. Itu jawaban Arab Badui tadi ya. Kun khairan akhidun. Jadilah orang yang baik terhadap orang yang sedang ditawan. Maka Nabi SAW ketika dimintai belas kasihan ya, Nabi SAW menawarkan dia masuk Islam. Kata Nabi SAW, "Tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Apakah engkau mau bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah? Artinya, mau nggak engkau masuk Islam? Sambil diberikan pedang ya. Maka ini menakjubkan ya. Kita bisa bayangkan ketika kita diarahkan kepada kita pedang, mungkin kita ketakutan ya. Kita bakal alasannya, yaudah saya masuk Islam mungkin. Kalau kita sedang di posisinya Arab Badui ini. Namun ternyata Arab Badui ini dia memang punya nyali ya, punya nyali. Dia dengan percaya diri dia mengatakan, "La, aku tidak mau masuk Islam." Namun dia jujur juga ya, dia jujur. Ada orang-orang mungkin yang pura-pura masuk Islam ya, orang munafik. Dia jujur. Orang Arab Badui ini dari dulu terkenal belak-belakan ya. Kemudian ceplos-ceplos, namun dia jujur.
Walakin uahiduka, kata Arab Badui tersebut, ya, aku tidak mau masuk Islam. Namun aku ingin membuat perjanjian kepadamu, wahai Muhammad. Saya ingin menawarkan perjanjian denganmu. Alla uqatilaka wal akunu ma'a qaumin yuqatilunaka. Aku tidak akan memerangimu dan aku tidak akan bersama dengan orang-orang yang memerangimu. Fakhalla sabilahu, maka akhirnya Nabi pun memaafkan dia, ya. Khalla sabilahu maksudnya membiarkan dia pulang, membiarkan dia pergi. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Setelah dia pergi, ya, faqala ji'tukum min indi khairin nas. Kata orang Arab Badui tersebut, setelah aku pergi, aku pulang kembali ke kampungku. Ini perkataan Arab Badui ini diriwayatkan oleh Jabir. Allah alam, jadi Jabir mendengar dari bagaimana mendengarnya. Kata Jabir, ketika Arab Badui tersebut pulang, ya, dibiarkan pulang, maka Arab Badui tersebut mengabarkan kepada orang-orang di kaumnya, ji'tukum min indi khairin nas. Aku barusan ketemu dengan orang yang paling baik. Dia sudah membiarkanku pulang. Inilah akhlak Rasulullah SAW. Taib. Ini selesai hadisnya, ikhwan, akhwat, ya. Hadisnya selesai. Intinya faedah dari hadis ini, ya, mungkin satu saja. Bagaimana hadis ini menceritakan sifat pemberani Nabi SAW, ya. Sifat pemberani Nabi SAW. Dan ini adalah salah satu sifat terpuji, ya, sifat terpuji. Memiliki sifat pemberani ini sifat terpuji. Dan Nabi kita, Nabi SAW adalah seorang yang pemberani. Pemberaninya benar-benar berani, ya, tanpa skenario. Ada orang yang dia beraninya dibuat-buat. Ada orang yang beraninya dibuat-buat. Dengan bawa senjata mungkin, ya, pingin tampil di depan istrinya, atau bagaimana, bisa saja, ya, pura-pura berani bisa saja. Namun Nabi SAW bayangkan sedang tidur, kemudian tiba-tiba dibangunkan dalam keadaan sudah ada pedang, ditawarkan siapa yang bisa menghalangimu dari pedang ini. Maka Nabi dengan tenang langsung menjawab, Allah. Berani Nabi SAW. Padahal tinggal ditebas saya mungkin bisa meninggal, ya. Namun Nabi SAW dengan tenang, dengan tawakal yang tinggi, beliau mengatakan Allah. Ini menunjukkan beliau SAW adalah seorang yang sangat pemberani. Dan sifat ini penting, ya, akhwat sekalian, ya. Sifat ini penting. Antuna mungkin akhwat nggak apa-apa, ya, nggak ada penghalang untuk memiliki sifat ini, sifat yang pemberani. Karena sifat berani ini kata para ulama, ya, kunci untuk menjadi pemimpin. Kunci untuk menjadi pemimpin apa? Adalah sifat pemberani. Ini ukhti, dua ukhti ini. Sifat pemberani. Dua kunci ingin menjadi pemimpin. Para ulama menjelaskan kebaikan dunia dan akhirat itu ada di dua sifat. Al-jud wa syaja'ah. Kunci kebaikan di dunia dan di akhirat ada dua, yaitu di kedermawanan dan juga di keberanian. Ini sifat yang harus dimiliki untuk menjadi pemimpin, ya. Dan tadi Ana udah bilang, seorang akhwat tidak menutup atau tidak menghalangi untuk memiliki sifat ini, sifat berani. Berani mengambil keputusan. Ini sifat pemimpin, ya. Harus punya nyali, ya, kemudian berani mengambil keputusan, kemudian juga dia juga harus dermawan, harus berani keluar uang. Karena kita semua adalah pemimpin, akhwat sekalian. Kita semua adalah pemimpin. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, ya, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya dari apa yang kalian pimpin. Laki-laki dia pemimpin bagi keluarganya, ya, bagi istrinya. Adapun perempuan dia pemimpin bagi rumah dan juga anak-anaknya.
Maka sifat berani ini harus dimiliki oleh kita semua, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi tadi sifat dermawan dan sifat keberanian ini adalah sifat yang kunci kebahagiaan dunia dan akhirat, kata para ulama. Dan apa hubungan dengan bab ini, bab tawakal ini ya? Seorang jika dia tawakal kepada Allah ya, ini akan menambah keberanian seseorang. Seperti tadi Nabi SAW bisa berani seperti itu ya. Ketika ditanya, apa yang menghalangi kalian? Apa yang menghalangimu dariku? Maka Nabi SAW mengatakan, Allah, ini karena tawakalnya Nabi yang begitu tinggi. Karena tawakal Nabi yang begitu tinggi. Maka dengan keyakinan serta tawakal yang tinggi ini akan menimbulkan sifat pemberani. Allah Ta'ala, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.